hak paten. Hak paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki ketentuan langkah inventif yang erat. Selanjutnya, atas setiap permohonan hak paten akan diumumkan oleh pemerintah yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi paten yang diberikan secara berkala oleh Dirjen Haki atau menempatkannya pada sarana yang disediakan dan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Atas permohonan yang diajukan, Dirjen Haki akan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan yaitu ada 11. Pertama, tanggal, bulan, dan permohonan. Yang kedua, alamat lengkap dan alamat jenis permohonan. Yang ketiga, nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. Yang keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kelima, surat kuasa khusus. Yang keenam, pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten. Yang ketujuh, judul invensi. Yang kedelapan, klaim yang terkandung dalam invensi. Yang sembilan, deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. 10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk menjelaskan invensi abstrak esensi. Pengumuman hak paten. Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman. Masa pengumuman akan dimulai segera setelah 18 bulan berlalu dan sejak tanggal penerimaan, dan akan berlangsung selama 6 bulan. Memasuki masa pengumuman ini, permohonan paten akan dimuat dalam berita resmi paten dan media resmi pengumuman dan lainnya. Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi yang dimohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJHKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, jika masyarakat mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Segera masa pengumuman berakhir atau selambat-lambatnya 36 bulan dari tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif. Permohonan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam batas waktu 36 bulan dan tanggal penerimaan tersebut, maka permohonan akan dianggap ditarik kembali dengan demikian invensinya menjadi publik domain. Dalam tahap pemeriksaan substantif inilah DJHKI melalui pemeriksaan paten dan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat sehingga layak diberi paten. Berdasarkan dokumen pembanding, bila dokumen paten maupun non-paten yang relevan dalam waktu paling lama 36 bulan, pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa sudah harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi paten tersebut. Pemohonan patennya tidak ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten yang dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pemohon menerima penolakan ataupun upaya hukum yang diajukan tetap berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi publik domain. Terhadap invensi diberi paten, DJHKI akan segera mengeluarkan sertifikat hak paten. Pengalihan hak paten. Hak paten sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengalihan hak atas paten harus disertai dengan dokumen asli paten. Berikut hak lainnya berkaitan dengan paten. Segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Lisensi hak paten. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan penilaian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka terdapat jenis lisensi paten, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lisensi eksklusif. Penerima lisensi memiliki hak tunggal membuat, pergunakan, atau menjual produk paten. Yang kedua, lisensi non-eksklusif. Penerima dapat membuat hak untuk mempergunakan temuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain. Lisensi silang. Selanjutnya, pemegang paten memberikan lisensi kepada pihak lain, sebaliknya pihak lain juga memberikan lisensi. Yang keempat, paket lisensi. Pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket. Yang dalam satu pool atau disamakan. Biasanya jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil. Dengan kontrak lisensi paten secara tipikal, licensor memberikan hak kepada lisensi untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak lisensi yang ingin memperoleh manfaat dan teknologi yang dimiliki licensor sebagai pemegang paten, dan bersama dengan itu sekaligus melindungi lisensi terhadap pihak ketiga atau saingannya. Ketentuan umum terhadap kotak lisensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus didaftarkan pada kantor paten, akan terdaftar pada buku registrasi umum, dan harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh menteri. Oleh karena dasar-dasar untuk kontrak lisensi paten akan ditetapkan menggunakan ketentuan umum dalam KUH Perdata, terutama ketentuan tentang perjanjian. Tetapi kebebasan berkontrak akan dibatasi oleh pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Paten. Sekian, terima kasih. Amangnya, cukup sekian dan terima kasih.